Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Oktaviani dengan NIM 21231008. Saya dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Matematika. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 15 pengantar coding saya dengan dosen pengampu Iip Permana STMP, seksi 20, 21, 11, 28, 10, 77. Baiklah, adapun tugas pada pertemuan 15 ini yaitu buatlah sebuah program ATM dalam bentuk modular, presentasikan dan jelaskan alur program ATM yang sudah kita buat. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan apa itu modular function. Definisi modular. Program modular adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil, sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali baik untuk program itu sendiri maupun program lain yang memiliki proses yang sama. Yang pertama, modul pada bahasa C++ dikenal dengan nama fungsi function. Bahasa C terdiri dari fungsi-fungsi, baik yang langsung dideklarasikan dalam program ataupun dipisah di dalam hardware file. Fungsi yang selalu ada pada program C++ adalah fungsi main. Baiklah, adapun kelebihan dari modular ini adalah yang pertama, program lebih pendek, yang kedua, mudah dibaca dan dimengerti, yang ketiga, mudah didokumentasi, yang keempat, mengurangi kesalahan dan mudah mencari kesalahan, yang kelima, kesalahan yang terjadi bersifat lokal. Baiklah, di sini kita akan membuat sebuah program ATM yang dapat berjalan seperti ATM yang sesungguhnya. Baiklah, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang pembuatan ATM dalam bentuk modular. Yang pertama di sini kita sudah ditampilkan oleh dua file, yaitu menu.c dan fungsi.h. Kenapa di sini ada dua file? Karena di sini kita lihat dulu apa isi dari file yang menu pertama, menu utamanya. Lihat dulu. Ini cukup panjang juga, tapi tak kalah panjang lagi dengan fungsi .h ini. Dia juga panjang, malah ini lebih panjang dari menu yang utamanya. Ini sudah sampai ke yang terakhir. Jadi di sini saya akan jelaskan kenapa di sini terdapat dua file. Ya, di video yang pertama sudah saya jelaskan apa itu program modular, ya kan. Di sini terdapat dua file yang artinya program yang pertama ini program yang cukup besar sehingga kita membagi program tersebut dibagi-bagi hingga menjadi program yang lebih kecil atau bagian yang lebih kecil sehingga mudah dipahami dan mudah dikerjakan serta dapat digunakan kembali. Jadi begitulah di sini terdapat dua file. Jadi intinya dua file ini satu file yang sama, tapi untuk lebih mempermudahnya kita membagi-bagi file tersebut ke bagian yang lebih kecil supaya bisa dikerjakan dengan mudah dan dapat digunakan kembali. Itulah fungsi penjelasan modular yang sebenarnya. Baiklah, di sini kita lihat terdapat yang pertama yaitu include a fungsi.h. Yang ini artinya ini file yang pertama ini sudah tersambung dengan fungsi.h ini. Sini sudah ditampilkan fungsi.h.
Ini ada fungsi ini lebih rinci lagi untuk memperjelas fungsi-fungsi yang tidak ada di sini sudah dijelaskan pada fungsi H. Yang selanjutnya ada in main. Nanti kita ditampilkan untuk welcome. Void welcome-nya in input pin. Sini kita akan ditampilkan seperti kita pada bank. Kita ingin transfer, menarik uang, kita akan ditampilkan dengan baca seperti ini. Selamat datang di bank bersama, silakan masukkan PIN-nya. Seperti itu juga pada ATM yang sebenarnya. Setelah itu, jika PIN yang kita masukkan error, maka dia akan tampil seperti ini. Dia akan kembali ke menu utama. Sama seperti halnya kita di bank yang sebenarnya kita salah memasukkan PIN. Maka kita akan terkembali ke menu yang pertama atau menu utamanya lagi. Selanjutnya in menu. Setelah kita masukkan input PIN-nya dan input PIN itu benar, maka kita akan ditampilkan pada menu utama. Menu utama yang sesungguhnya itu yang ini. Menu utama itu pecahan 50.000. Di situ kita akan ditampilkan seperti bagaimananya bank pada umumnya ya. Di sini terdapat nomor 1 yaitu uang 100.000, yang kedua 300, yang ketiga itu penarikan jumlah lain, yang keempat ada cek saldo, yang kelima itu 1 juta, yang keenam 500.000, yang ketujuh untuk mentransfer. Selanjutnya kalau kita ingin melakukan penarikan dalam jumlah lain, maka kita akan cukup menekan nomor 3 ini. Di printf tersebut terdapat input pilihan, silakan kita isi mau kita pilihan yang mana. Misalnya kita ingin menarik pilihan menarik uang sejumlah 100.000, maka kita cukup menekan kita untuk memilih pilihan 1, maka kita cukup menekan pilihan 1. Di sini ada case 1, saldo besar dari 100.000, maka saldo dikurang 100.000. Yang selanjutnya, jika saldo kita kurang atau tidak mencukupi, maka dia akan muncul seperti ini. Yang selanjutnya untuk case 2, yaitu saldo besar dari 300.000, maka saldo sama dengan saldo dikurang 300.000. Yang selanjutnya ada else, jika saldo kita kurang, maka dia akan muncul seperti ini, maaf saldo Anda tidak mencukupi. Yang selanjutnya ada untuk case keempat, yaitu penarikan dan break. Yang selanjutnya case keempat ada cek saldo dan break. Yang kelima, if saldo jika besar dari 1 juta, maka saldo sama dengan saldo dikurang 1 juta. Maka dia akan kembali, selanjutnya dia akan kembali untuk mengecek saldonya. Selanjutnya itu ada jika saldo kita tidak mencukupi atau kurang, maka dia akan muncul seperti ini, maaf saldo Anda tidak mencukupi. Selanjutnya sama saja dengan yang di atas, jika tidak mencukupi dia akan keluar seperti ini juga, itu besar dari 500.000. Yang untuk case ketujuh itu pilihan ketujuh ada transfer dan break. Case ke-8 keluar default, error input, dan selesai. Selanjutnya kita masuk ke fungsi H. Di sini terdapat jika void error inputnya error, maka dia akan tampil pilihan seperti ini, maaf pilihan Anda tidak tersedia. Selanjutnya, sebelumnya tadi kita untuk mentransfer uang ke rekening lain, maka di fungsi .h ini
Fungsi .h ini dia akan menampilkan pin kita, membuat pin kita. Yang ini terdapat 2 akun, kita misalkan ada 2 akun yang pertama itu Dewi, yang kedua akun kedua Oktaviani. Selanjutnya untuk pin yang pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk pin yang kedua 7, 8, 9, 10, kosong. Untuk saldo yang akun pertama ada 500.000, saldo akun yang kedua ada 1 juta. Dan untuk nomor rekeningnya ada 10, 11, 12, 13, dan 14. Untuk nomor rekening yang kedua ada 15, 16, 17, 18, dan 19. Sini kalau kita ingin mentransfer uang, maka kita akan ditampilkan untuk memasukkan nomor PIN. Misalnya kita ingin menggunakan akun yang pertama, maka kita akan masukkan PIN nomor akun yang pertama. Masukkan nomor PIN ini dan nomor rekeningnya nanti. Selanjutnya di sini ada untuk memperjelas cek saldonya, maka dia akan setelah kita menekan untuk mengecek saldo, dia akan tampil seperti ini. Sisa saldo Anda akan ditampilkan di sini. Dia akan tampil juga seperti ini setelah kita masukkan apakah kita ingin melakukan transaksi lain. Tekan 1 jika ya dan tekan 2 jika tidak. Setelah itu switch inputnya, case 1-nya menu break, case 2 keluar break, case default error input cek saldo. Selanjutnya untuk penarikan sistem clear input, di sini dia akan menampilkan masukan nominal kita kelipatan 50.000. Yang selanjutnya tekan 1 jika benar dan tekan 2 untuk keluar dan tekan 3 untuk kembali ke menu. Untuk yang tekan ketiga kembali ke menu, dia akan kembali ke menu yang ini. Kembali ke menu utama. Untuk case 1 nominal 50.000, saldonya sama dengan saldo dikurang nominal. Setelah itu jika saldo kita kurang dari nominal yang telah tersedia, maka dia akan keluar seperti ini. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Yang selanjutnya case 2 keluar dan default menu, dia akan kembali ke menu. Oh ya, sebelumnya di sini kenapa file ini seperti ini? Maksudnya dia dibagi-bagi seperti itu karena intinya dia saling terhubung dengan menu C dan fungsi H ini, makanya dia seperti ini karena itulah modular. Dia dibagi-bagi, program yang besar dibagi menjadi bagian yang lebih kecil supaya kita lebih mudah mengerjakannya. Makanya dia seperti ini. Tapi dia kalau kita untuk mengaplikasikannya, kita cukup mengaplikasikan menu C ini saja. Fungsi H ini cuman untuk melengkapi bagian-bagian yang tidak ada pada menu H ini. Selanjutnya sini terdapat char akun aktif. Jika kita memasukkan kode PIN untuk akun yang pertama, maka dia akan menampilkan saldo serta
nomor rekening untuk akun yang pertama. Jika kita menggunakan akun yang kedua, kita masukkan PIN akun yang kedua, maka dia akan menampilkan apa isi dari akun yang kedua tersebut seperti pada ATM yang biasanya. Setelah itu, jika sistem ini salah, maka dia akan error dan kembali ke keluar, yaitu void keluar ini dia akan kembali ke menu utama tadi. Nah, untuk yang penarikan tadi sudah, yaitu void transfer. Jika kita ingin mentransfer uang, kita akan ditampilkan seperti ini. Masukkan nominal uang 50.000, printf, uangnya kita ingin transfer berapa, kita tekan di sini, tekan jika benar. Untuk yang kedua keluar, yang ketiga itu kembali ke menu, yaitu kembali ke menu utama. Selanjutnya sama seperti yang tadi, jika nominalnya 50.000, kita ingin transfer 100.000, maka itu tidak bisa. Dia akan muncul seperti ini. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Selanjutnya untuk void input rekening. Input printf, masukkan nomor rekening yang ingin kita transfer tadi. Terus masukkan nominalnya nanti tekan jika benar, terus keluar. Untuk yang kedua itu keluar, yang ketiga yaitu kembali ke menu. Yang selanjutnya case yang pertama, nomor rekening dimasukkan. Misalkan kita ingin memasukkan nomor rekening yang pertama, masukkan, terus kita konfirmasi. Untuk nomor rekening yang kedua, kita cukup masukkan, maksudnya untuk akun yang kedua kita masukkan nomor rekening yang kedua, yaitu berapa tadi kita masukkan di sini, terus kita konfirmasi, kita tekan untuk mentransfer. Selanjutnya di sini ada printf. Jika saldo kita tidak mencukupi, maka dia akan tampil seperti ini. Dan selanjutnya ada case 2, keluar, break, default, kembali ke menu, setelah itu break. Nah, yang selanjutnya void konfirmasi. Jika kita ingin transfer akun ATM untuk akun yang pertama, maka dia akan muncul seperti ini. Tujuan transfer kita siapa dan nama akunnya siapa, misalkan akun yang kedua, dan nomor rekeningnya masukkan nomor rekening yang kedua. Jangan kita masukkan nomor rekening yang pertama, maka itu akan salah dan dia tidak akan mau keluar tampilan seperti ini, maka dia akan kembali ke menu utama. Selanjutnya untuk akun yang kedua, jangan kita salah untuk masukkan nomor rekening serta PIN akun ini, maka dia tidak akan keluar pada menu output nanti. Setelah itu dia sama saja untuk pada penjelasan yang ini tadi, sama tujuan transfer, nama akunnya, nomor rekeningnya. Misalnya kita ingin mentransfer pada akun yang kedua tadi kan, kita masukkan nama akun tersebut, terus kita masukkan nomor rekeningnya, lalu kita transfer ke nomor rekening tersebut. Selanjutnya, jika pilihan itu benar, tekan 1, jika tidak, keluar saja. Dan yang ketiga itu untuk kembali ke menu utama. Yang selanjutnya ada case 1, akun yang pertama itu saldo dikurang tem, saldo yang kedua saldo ditambah tem, sama juga yang ke bawahnya ini. Break, case 2, keluar, break,
default, dan ini sudah habis ya. Maka jika semua proses yang di atas sudah selesai, dia akan muncul seperti ini. Transaksi berhasil, berarti kita sudah berhasil mentransfer ataupun menarik uang dari ATM modular ini. Sama sepertinya pada bank ATM pada bank itu sama saja, dia akan tampil seperti ini, transaksi berhasil. Nah, untuk lebih perjelasnya lagi, kita akan mengaplikasikan program ATM modular ini. Baiklah, kita akan compile and run kode ini. Kita cukup menampilkan menu H, karena fungsi ini sama saja, yaitu terkait satu sama lain dengan fungsi menu C ini. Baiklah, kita compile and run saja. Nah, di sini sudah ditampilkan output, maka kita tekan enter. Tunggu. Nah, di sini sudah ditampilkan sama seperti halnya kita di bank gitu kan. Sebelum kita transfer, pasti kita akan menemukan tampilan seperti ini. Welcome, yaitu selamat datang di bank bersama, nama banknya bank bersama. Silakan masukkan PIN kita. Misalnya kita ingin memakai akun yang pertama, kita masukkan PIN akun yang pertama, itu akun Dewi tadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita tekan enter. Nah, di sini sudah tampil untuk menu utamanya. Menu utamanya ini ada, yang pertama ada 100.000, yang kedua ada 300.000. Yang ketiga ada penarikan untuk jumlah lain. Yang selanjutnya ada yang keempat, yaitu cek saldo. Yang kelima 1 juta. Kalau kita ingin menarik 1 juta, maka tekan yang ini. Kita ingin penarikan jumlah uang untuk 500.000, tekan ini. Dan untuk penarikan jumlah yang lain, misalnya kan 2 juta begitu, maka kita cukup tekan 3 ini. Lain tadi misalnya 2 juta kan, maka kita cukup tekan nomor 3 ini. Kita akan melakukan penarikan untuk jumlah yang lain. Misalnya kita ingin mentransfer, maka kita akan cukup tekan nomor 7 ini. Selanjutnya kita akan mencoba mengecek saldo kita pada akun yang pertama ini ya. Nah, di sini sudah ditampilkan untuk saldo Anda pada akun yang ini, yaitu sebesar 500.000. Apakah Anda ingin melakukan transaksi lain? Yang pertama itu tekan ya jika benar, tekan tidak jika itu kalau kita tidak melakukan transaksi lain. Kita tekan ya, tekan yang pertama, maka dia akan kembali ke menu utama lagi. Yang selanjutnya kita sudah mengecek saldo kita 500.000. Nah, kita ingin melakukan penarikan uang misalnya. Sama halnya di bank yang kita melakukan penarikan di bank yang sebenarnya, kita cukup menekan berapa nominal yang ingin kita lakukan. Misalnya kita ingin melakukan penarikan 100.000 misalnya, maka kita cukup tekan nomor 1. Nah, setelah kita tekan enter, maka dia akan menampilkan sisa saldo kita. Nah, saldonya di sini yaitu ada 400.000 lagi. Sama seperti halnya yang telah ditampilkan tadi. Apakah Anda ingin melakukan transaksi lain? Kita tekan ya, maka dia akan kembali ke menu utama lagi. Nah, untuk yang selanjutnya, kita ingin melakukan transfer misalnya. Kita transfer ke akun yang nomor 2 tadi, Oktaviani. Kita ingin transfer uang ke akun tersebut. Nah, di sini kita cukup tekan nomor 7, tekan enter. Nah, di sini kita masukkan nominal 50.000. Misalkan kan kita minimal 50.000. Berarti kita boleh lebih mentransfernya ya kan. Di sini terdapat minimal. Misalnya kita ingin mentransfer berapa ya? 200.000 misalnya. Nah,
Jika benar kita tekan benar, jika tidak kita akan keluar. Yang ketiga itu kembali ke menu. Kita tekan benar, nomor 1 enter, masukkan nomor rekeningnya. Nomor rekening kita pada akun yang Dewi Oktaviani tadi ya, kita masukkan nomor rekeningnya 15, 16, 17, 18, sampai ke 19. Nah, tekan benar, jika benar, tekan 1 ya. Nah, di sini sudah ditampilkan siapa nama tujuan transfer kita di sini, yaitu Oktaviani. Rekeningnya berapa tadi sudah kita jelaskan tadi berapa. Nah, jika ya tempat tujuan transfer kita Oktaviani ini, tekan benar. Sama halnya pada ATM, kita ingin transfer kan pada mesin ATM itu sama saja, tapi ini dalam bentuk modular. Tekan enter. Nah, ya setelah selesai transferannya tadi, maka sisa saldo kita itu ada 200.000 lagi. Selanjutnya kita ingin melakukan transaksi lain, kita tekan ya. 1 enter ya. Selanjutnya kita ingin mencoba mentransfer uang 1 juta misalnya kan, 1 juta. Kita tekan nomor 5 ini. Tekan ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi karena saldo kita hanya 200.000. Itu tidak akan bisa untuk mentransfer uang untuk penarikan sebesar itu. Karena saldo kita hanya 200.000. Nah, selanjutnya kita akan tekan menu apakah Anda ingin melakukan transaksi lain? Kita tekan ya. Nah, dia akan kembali ke menu utama lagi. Nah, untuk itu kita sudah melakukan penarikan dengan jumlah lain. Kita tekan 3 untuk mencoba penarikan dalam jumlah lain. Tekan 3 ya. Nah, masukkan kelipatan Nah, kita akan masukkan nominal kelipatan 50.000. Kita akan melakukan penarikan dalam jumlah lain, yaitu saya ingin melakukan penarikan misalnya 50.000. Nah, tekan benar jika itu iya, kita ingin melakukan penarikan sebesar 50.000. Tekan 1 itu benar. Nah, maka sisa saldo kita yaitu 150.000 saja lagi. Apakah kita ingin melakukan transaksi lain? Jika tidak, tekan tidak. Maka kalau ya, tekan ya, maka dia akan kembali ke menu utama. Kita cukup selesaikan pada ini. Tidak. Nah, dia akan kembali ke awal-awalnya tadi, yaitu ucapan selamat datang tadi. Welcome, selamat datang. Selamat datang di Bank Bersama. Cukup sekian video kali ini tentang membuat program ATM dalam bentuk modular. Sudah saya jelaskan bagaimana jalan sampainya hingga ke titik terakhir ini, dan kita melakukan pengerjaan program dalam ATM dalam bentuk modular ini. Jika ada kesalahan kata maupun kata yang kurang berkenan dan kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.